Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Desi Rosadi, mahasiswi PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255060639. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Terpadu Sindangkarya Kecamatan Anyar di kelas 9 dengan materi Meyakini Hari Akhir dengan Mawas Diri. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, coba kalian lihat dulu di sekeliling kalian masih ada sampah. Kalau misalnya ada sampah di kolong meja, di bawah kursi, di kaki kalian, silahkan kalian ambil dan buang ke tempat sampah. Masih ada? Nah, yang merasa mejanya belum lurus, kursinya belum lurus, silahkan dirapihkan terlebih dahulu. Ya, yang merasa bajunya masih dikeluarkan, ada? Silahkan dimasukkan terlebih dahulu biar rapih, biar kelihatannya lebih ganteng, biar lebih cantik. Oke, sebelum memulai pelajaran, silahkan KM-nya dipersiapkan terlebih dahulu. Siap, berdoa, mulai. Datang milisani qauli. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Apakah ada yang sakit hari ini? Tidak ada. Oke, Ibu absen ya. Hairunisa, Rika Suryani, Haifa Azkia, Yoga Saputra, Abdul Gofar, Muhammad Fahmi, Nadia. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, kita sebagai pelajar atau kalian sebagai pelajar itu harus semangat belajar. Belajarnya tidak boleh malasan, karena ingat di saat kalian malas, kalau misalnya kalian disiplin disiplin adalah kunci salah satu hidup menjadi lebih baik. Ada pepatah yang mengatakan yaitu rajin pangkal apa? Ada yang masih ingat? Rajin pangkal pandai. Nah, dan malas itu adalah salah satu hasutan dari siapa? Setan. Siapa yang mau jadi temannya setan? Untuk menambah rasa nasionalisme kita, sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Silahkan anak-anak untuk berdiri. Ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila negara, rakyat adil makmur sentosa. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
Dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya Ibu akan membahas tentang materi. Sebelumnya adalah materi apa? Ada yang masih ingat? Pelajaran wakaf. Ada yang masih ingat apa itu arti dari wakaf? Apa? Wakaf adalah artinya berhenti. Siapa yang masih ingat ada berapakah tanda wakaf? Ada berapa? Ada 6. Dan satu lagi apa? Sakta. Oke, kita mengingat pelajaran sebelumnya. Tanda wakaf itu ada 6. Salah satunya adalah tanda mim. Ada yang masih ingat mim ini disebut wakaf apa? Wakaf lazim. Kalau wakaf lazim berarti harus ngapain? Harus berhenti. Oke, 1. Ada lagi tanda wakaf huruf jim kayak begini. Namanya wakaf apa? Wakaf jaiz. Harus ngapain, Gofar? Lebih baik berhenti. Ada lagi yang namanya wakaf tanda titik 3 kanan kirinya kayak gini. Ini namanya wakaf apa? Ya, mu'anaqah. Harus ngapain kalau misalnya ketemu tanda ini ketika kalian baca Al-Quran? Oke, harus berhenti pada salah satu tanda. Berarti kalau nggak berhentinya di sini, berarti harus berhenti di sini. Ada lagi tanda wakaf yang seperti ini. Ini wakaf apa namanya? Wakaf aula. Harus ngapain kalau wakaf aula? Itu adalah pelajaran yang sebelumnya. Nah, untuk melanjutkan pelajaran yang kemarin kan udah belajar tentang wakaf. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Nah, sebelum melanjut ke pelajaran berikutnya, Ibu akan membagikan asesmen awal. Nah, nanti Ibu akan bagikan kertas ini ya. Kalian nanti silahkan isi masing-masing sebisanya ya. Kalau namanya sebisanya berarti kalian nggak usah tengok kanan kiri. Isi itu mah isinya apa ya? Yang sebelah sini isinya apa ya? Pokoknya isi sebisa kalian. Alat tulisnya ada? Boleh pensil, boleh pulpen. Alasnya ada? Oke, nanti Ibu bagikan ya. Asesmen awal ini untuk Ibu tahu kalian sebenarnya udah tahu belum sih tentang materi yang akan dipelajari hari ini. Siapa tahu waktu SD-nya kalian udah pernah belajar tentang hari akhir. Tahu kan? Nah, berarti kalian harusnya bisa mengisi. Silahkan diisi ya, dikasih nama boleh. Nanti setelah diisi, silahkan kalian kumpulkan ke depan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi asesmen awal ini. Nanti setelah itu silahkan kalian kumpulkan ke depan. Nanti Ibu akan membaca jawaban kalian. Setelah itu nanti kita akan ada pembagian kelompok ya. Karena nanti setelah pembagian kelompok ada lagi yang namanya mengisi LKPD. Tapi nanti ngisinya bareng-bareng sesuai kelompok masing-masing. Gimana, gampang kan? Jika sudah silahkan dibawa ke depan. Ada lagi? Oke, Ibu periksa dulu ya. Ibu sudah membaca dan menilai apa yang kalian jawab di pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Oke, duduknya udah sesuai sama kelompok masing-masing? Kelompok 1, Gofar, Yoga, Azkia, Nindi. Sebelah mana? Oke. Kelompok 2, Fahmi, Wahyu, Una, dan Nadia. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu mengidentifikasikan tentang hari kiamat atau beriman kepada hari kiamat. Yang kedua, diharapkan siswa itu mampu meyakini adanya hari kiamat. Selanjutnya, siswa juga diharapkan mampu untuk tahu nih ada berapa macam sih yang namanya hari kiamat. Dapat mengklasifikasikan setelah hari kiamat itu terjadi hari-hari apa saja.
ya di alam akhirat itu ada apa, terjadi apa saja. Terakhir diharapkan setelah mempelajari pelajaran ini, yaitu meyakini hari akhir dengan mawas diri, diharapkan kalian dapat berbuat baik. Karena orang kalau misalnya sudah beriman kepada hari kiamat akan berbuat baik. Sebelum mengisi LKPD, kalian akan ditampilkan atau kalian akan menyaksikan video pembelajaran tentang hari kiamat. Nah, diharapkan jangan bercanda dulu ya. Oke. Silahkan kalian amati, silahkan kalian tonton, difahami, diingat-ingat ya. Sesama kelompoknya nih diingat-ingat. Kalau misalnya ada hal-hal yang penting, silahkan kalian catat. Karena nanti di akhir kalian akan ada mengerjakan LKPD. Meskipun dikerjakannya sekelompok, tapi harus benar, karena nanti kalian disuruh untuk presentasi ya. Silahkan menyaksikan. Hari akhir menurut bahasa berarti hari penghabisan atau juga disebut hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, kajian ilmu pengetahuan, dan kajian melalui panca indera. Melalui kajian akan kebenaran adanya hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua. Pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk. Keterangan ini dapat kita temukan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Di antaranya dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan yang sangat hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan, dan hanya Allah yang maha tahu. Peristiwa pertama, Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses kebangkitannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr, yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Yang keenam, termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhi kemalasan. Oke, sudah ditonton videonya? Sudah diperhatikan? Sudah diamati? Sudah dicatat hal-hal yang pentingnya? Belum, ada yang belum, ada yang sudah. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan ulang tentang materi yang tadi. Materi pada hari ini yaitu tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Ada yang tahu apa itu hari akhir? Hari penghabisan atau hari akhir, yaitu sering kita sebut juga hari kiamat, atau bisa juga disebut dengan hari hancurnya alam semesta atau alam dunia. Ada yang masih ingat apa itu beriman? Ya, beriman adalah percaya dan yakin. Kalau beriman menurut istilahnya, membenarkan dengan mengucapkan, terus ya mengamalkan dengan perbuatan. Itu yang namanya iman. Jadi istilah dari beriman kepada hari akhir berarti kalian percaya bahwasanya hari akhir itu ada, meskipun kita nggak tahu jam berapa. Ya Yoga ya,
nggak tahu kita ini hari kiamat adanya di hari apa, siang atau malam atau bulan keberapa, mau kliwon atau apa, kita nggak pernah tahu hari kiamat itu kapan datangnya. Kiamat itu terbagi menjadi dua, sugro dan kubro. Yang pertama yaitu kiamat sugro, sering disebut juga kiamat kecil. Contohnya apa? Contohnya adalah kematian seseorang. Nih ya, kalau misalnya tetangga kalian ada yang meninggal, atau misalnya mantan kalian ada yang meninggal, atau misalnya ada siapapun yang meninggal, itu juga termasuk dalam kiamat sugro ya. Kalau misalnya kejadian COVID-19 kemarin termasuk kiamat bukan? Kiamat, kematian seseorang aja hanya satu termasuknya kiamat sugro, apalagi yang itu adalah sebagian besar baik di Indonesia ataupun di mana itu banyak yang meninggal gara-gara COVID-19. Bencana alam juga termasuk dalam kiamat sugro. Ini ada bencana alam apa aja? Tanah longsor sama Nah, ini biasanya nih tsunami dulu pernah terjadi di sini karena kita adalah dekat dengan pantai. Ada tsunami, ada yang hidup, ada yang meninggal. Ada longsor, ada yang hidup, ada yang meninggal. Nah, kalau kiamat kubro, nggak ada itu nyisa satu pun yang hidup. Baik semut, mau monyet, ya kan? Mau hewan apa aja, kucing, tikus sekalian, kecoa, mau semut, mau kuman yang kecil aja itu juga pasti mati. Yang pertama munculnya Dajjal. Ya, ada yang pernah ketemu sama Dajjal? Di mana? Ya, ciri-ciri Dajjal yang kalian tahu apa? Ya, matanya satu, tapi yang ketiga yaitu munculnya Yajuj dan Majuj. Nih, ini biasanya keluarnya tuh dari pembukitan. Nah, keluar dari bukit itu banyak bergerombolan, begitu seram, besar, mukanya lebar, rambutnya merah, ya. Itu adalah Yajuj dan Majuj. Berarti kalau misalnya Dajjal udah keluar, Nabi Isa udah keluar, Yajuj Majuj udah keluar, itu tanda-tanda kiamat akan datang. Setelah itu matahari biasanya terbitnya dari mana? Dari tim. Nah, kalau dari barat berarti itu tanda kiamat. Ini mah kalian mah zaman sekarang mentah-mentah. Tapi semua yang kalian lakukan di muka bumi ini pasti dipertanggungjawabkan di akhirat. Siapa yang mau masuk neraka? Siapa yang mau masuk surga? Berarti kalian harus berbuat yang baik-baik saja. Perbuatan baik contohnya apa, Yoga? Menolong sesama manusia. Ada lagi? Bersedekah. Yang lebih sholat. Membantu orang yang kesusahan. Beribadah, mengaji itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Setelah tadi penayangan video pembelajaran dan diulas kembali oleh Ibu, sekarang kalian mengisi lembar kerja peserta didik dikerjakan secara kelompok ya. Jadi kerjanya harus bareng-bareng, jangan satu, yang satu menulis, yang satu santai, itu tidak boleh ya. Nih Ibu bagikan, diisi ya. Nanti setelah mengerjakan soal, kalian dipresentasikan ke depan ya. Kerjakan bersama-sama ya. Karena selain penilaian dari jawaban pertanyaan ini, kalian juga dinilai dari kekompakan, kerapihan menulis, sama penilaian nanti pas kalian presentasi. Apakah presentasinya goyang-goyang? Apakah presentasinya dengan tegas? Ya, jadi silahkan kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Ya, Ibu kasih waktu selama 10 menit. Selamat mengerjakan. Bisa jawabnya? Bantuin ya temennya ya. Oke. Ayo diingat-ingat apa itu beriman kepada hari kiamat.
Nah, perilaku seseorang kalau beriman itu kayak gimana? Apakah dia tetap bermain judi atau tidak? Ya, silahkan kalian tulis di situ. Dan orang juga nih, kalau dia tidak mengimani adanya hari kiamat, sifatnya seperti apa? Ya, apakah dia akan rajin ngaji? Ataukah dia akan rajin mencuri ayam? Ya, silahkan kalian tulis di lembar kerja peserta didik yang Ibu berikan. Ya. Baik, semuanya sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2, mana kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, nah sebelum kita mempresentasikan apa yang kalian jawab dalam pertanyaan itu, ya, Ibu pengen kalian berdiri dulu semuanya. Pengen melihat semangatnya melewati tepuk semangat, siap? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, selanjutnya silahkan duduk. Baik, selanjutnya yaitu presentasi dari lembar kerja peserta didik yang Ibu berikan kepada kalian. Dimulai dengan kelompok 1 atau kelompok yang pertama. Silahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hari akhir. Pertanyaannya adalah deskripsikan makna iman kepada hari kiamat. Jawabannya, beriman kepada hari kiamat yaitu kita mempercayai bahwasannya hari kiamat itu pasti datang meskipun kita tidak mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang. Kehidupan di dalam akhirat, jelaskan peristiwa apa saja itu. Ada yaumul barzakh, yaitu malam kubur, yaumul ba'ats. Oke, silahkan duduk, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik, jawaban dari kelompok 1 sangat luar biasa. Dan berikutnya yaitu kelompok 3. Ini Ibu akan menyampaikan kesimpulan pelajaran pada hari ini. Kesimpulannya yaitu kita harus percaya bahwasanya adanya hari kiamat atau hari kiamat itu pasti akan datang karena setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian dan hanya kepada Allah kita berserah diri dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Dan ingat, kalau misalnya orang yang sudah percaya bahwasanya adanya, seseorang sudah percaya bahwasanya adanya hari kiamat, dia akan berbuat apa? Berbuat baik. Contohnya berbuat baik apa? Bersedekah, sholat, ngaji, sekolah tidak bolos, ya. Jadi mawas diri adalah muhasabah diri. Setelah kita mempelajari hari kiamat, percaya adanya hari kiamat, percaya bahwasanya semua perbuatan itu ada pembalasannya, kita harus berbuat baik. Nah, untuk ice breaking silahkan kalian berdiri semuanya. Kita akan ice breaking tentang kalimat thayyibah. Ada yang masih ingat? Apakah ada yang masih ingat? Masih. Oke, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Ucapan tasbih, ucapan tasbih. Subhanallah. Ucapan tahmid, ucapan tahmid. Alhamdulillah. Ucapan takbir, ucapan takbir. Allahu Akbar. Ucapan tahlil, ucapan tahlil. La ilaha illallah. Oke, kasih tepuk tangan untuk kalian, silahkan duduk. Yang terakhir yaitu kita akan melaksanakan refleksi untuk peserta didik. Nih, nanti kalau misalnya Ibu bertanya,
Bagaimana pelajaran hari ini? Kalau misalnya seru, kalian tangannya seperti ini, oke? Kalau misalnya kalian sedih, berarti harus seperti ini. Kalau misalnya kalian biasa saja, berarti harus seperti ini, oke? Bagaimana pelajaran hari ini? Oke, alhamdulillah. Nah, setelah pelajaran hari ini, kalian bakal ngelakuin apa? Berbuat baik. Berbuat baik, apalagi ya? Sedekah. Tidak berbuat jahat. Sholat. Oke. Ya, sekarang dipersilahkan alat tulisnya, silahkan disimpan. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Siap. Siap, kakak mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga setelah pembelajaran hari ini kalian menjadi manusia yang lebih baik. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.